Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila Rahayu. Selamat siang kepada hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Donatus Juwito Ndasung dan yang saya kasihi teman-teman satu kelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita ada sebagaimana kita ada berkumpul pada hari ini. Dengan hormat, izinkanlah saya membawakan sepatah dua kata pidato dengan tema pahlawan yang menjadi inspirasi generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, orang yang berani maju menghadapi masalah, dia yang hidup dengan mempertahankan kebenaran, mereka yang rela berkorban demi hal tersebut, itulah hal yang dapat disebut sebagai pahlawan. Namun, apakah arti seorang pahlawan bagi saya dan mungkin bagi hadirin sekalian? Apakah kita setuju dengan pernyataan di atas? Apakah mereka yang berani melawan ketidakadilan itu adalah pahlawan itu sendiri? Saya yakin akan banyak sekali jawaban yang ada di benak kita mengenai apa itu pahlawan. Pengertian pahlawan tidak dapat dijelaskan dengan satu atau dua kata saja, karena saya percaya akan banyak pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan pahlawan yang kita anggap sekarang itu seperti apa mungkin akan berbeda dengan apa pahlawan itu yang terjadi di masa lampau. Tetapi namun satu hal yang pasti, kata pahlawan pasti merujuk kepada hal yang baik. Kata pahlawan itu adalah seorang yang berani maju, adalah seorang yang berani berjuang dan rela berkorban. Tidak semua orang dapat disebut sebagai pahlawan. Gelar pahlawan bukanlah gelar yang sembarangan diberikan kepada orang. Seseorang layak disebut pahlawan apabila telah memberikan pengorbanan, telah menunjukkan perjuangan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan juga sesama. Hadirin sekalian, contoh nyata pahlawan yang dapat kita lihat di generasi bangsa Indonesia ini adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Insinyur Soekarno? Beliau dengan keberaniannya, dengan kecerdasannya, berpidato dengan semangat yang membara. Beliau berjuang di kancah politik nasional. Bukan hanya Insinyur Soekarno saja yang saya ambil sebagai contoh, akan tetapi Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan R.A. Kartini. Beliau adalah tokoh pahlawan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar memperoleh pendidikan dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu pahlawan tersebut, akan tetapi tentu masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya. Akan tetapi satu hal yang pasti, mereka adalah orang yang berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan tenaga, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Dengan keyakinan dan semangat perjuangan, mereka tetap teguh membela kebenaran sekalipun nyawa itu sebagai taruhan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita menghargai jasa para pahlawan. Perjuangan yang mereka telah berikan, baiklah kita pun meneruskannya. Apa yang harus kita perjuangkan? Apakah kita harus mengangkat senjata? Apakah kita harus juga mengangkat pedang dengan pedang? Bukan. Akan tetapi lawan kita saat ini adalah globalisasi yang tidak terkontrol. Lawan kita saat ini adalah paham-paham dari luar, ideologi-ideologi luar yang mulai mengkikis jati diri bangsa dan memudarkan semangat merah putih dalam jiwa raga kita. Hadirin yang saya hormati, krisis moral, krisis karakter, dan krisis jati diri mulai muncul di bangsa yang diperjuangkan dengan darah dan juga nyawa. Perjuangan itu perlahan mulai dilupakan oleh sebagian generasi masa kini. Generasi yang sesungguhnya diperjuangkan dari hasil pengorbanan para pahlawan di masa lampau. Kita harus menghadapi tantangan globalisasi. Kita harus berperang dengan globalisasi tersebut. Kita harus menjadi generasi yang memperjuangkan bangsa melalui tindakan nyata, menjadi pelajar berprestasi, menjaga persatuan dan juga kesatuan, serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui karya dan prestasi yang kita perbuat. Menjadi pahlawan bukan harus mengangkat senjata. Menjadi pahlawan bukan harus mati di medan peperangan. Akan tetapi menjadi pahlawan masa kini dapat diwujudkan melalui prestasi, dapat diwujudkan dengan hidup menjaga persatuan dan juga kesatuan. Hadirin sekalian, kitalah yang harus memulai dan meneruskan perjuangan para pahlawan di masa lampau. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Tidak mungkin bangsa lain yang akan menjaga dan membangun negeri ini.
Kita yang pantas dan kita yang bertanggung jawab atas perjuangan yang diperjuangkan oleh para pahlawan di masa lampau. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak hanya boleh menjadi penonton sejarah, akan tetapi biarlah kita sebagai generasi penerus bangsa berjuang, meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah menghantarkan kita kepada kemerdekaan saat ini, yang telah menghantarkan kita kepada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengukir prestasi, menjaga persatuan, serta membangun negeri ini dengan ilmu dan karakter yang kuat. Semangat keberanian, keteguhan, dan pengorbanan yang diwariskan para pahlawan harus hidup di dalam diri dan jiwa kita. Di tengah tantangan globalisasi yang ada, perkembangan teknologi dan persaingan yang ada pun semakinlah ketat. Akan tetapi di sini, saudara-saudara yang saya kasihi, generasi muda dituntut menjadi pribadi yang tangguh, dituntut menjadi pribadi yang berintegritas, dan juga dituntut menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pahlawan di masa lampau. Kita harus membuktikan bahwa bangsa ini memiliki penerus yang siap membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih bermanfaat bagi banyak bangsa lainnya. Oleh karena itu, marilah kita melangkah dengan tekad yang kuat dan semangat perjuangan pantang menyerah. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan dengan sikap malas dan apatis. Jadilah generasi yang berani bermimpi besar. Jadilah generasi yang mampu untuk bekerja keras dan berkarya nyata. Karena di tangan kita lah masa depan bangsa ini ditentukan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Rahayu.